Mengawali bulan Maret, petani di dataran tinggi Gayo, khususnya petani kentang, mendapat kabar baik. Hal itu dikarenakan harga kentang terpantau di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah mengalami kenaikan harga. Jika sebelumnya kentang dapat dibeli konsumen dengan kisaran harga 4.000 sampai dengan 8.000, kini para pedagang telah membandrol harga di atas 8.000 sampai dengan 15.000 rupiah per kilogram. Kenaikan kentang dipicu oleh ketersediaan barang yang terbatas, sementara permintaan terus meningkat. Para pedagang memprediksi harga kentang bakal mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika suplai dari petani lokal tidak stabil, terlebih lagi menjelang bulan suci Ramadan. Masalah kemiskinan ekstrim menjadi salah satu perbincangan hangat pemerintah Kabupaten Bener Meriah minggu ini. Para asisten, wakil ketua DPR, hingga kepala OPD dan camat, serta mukim maupun reje atau kepala desa disatukan guna membicarakan persoalan tersebut. PJ Bupati Bener Meriah, Haili Yoga, menyampaikan dalam mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara bersama dan gotong royong maupun kolaborasi dari berbagai sektor. Data yang disuguhkan Haili Yoga, secara umum persentase penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Bener Meriah mencapai 10,16% ke 6,96% atau mengalami penurunan 3,20%. Sementara untuk Aceh, Badan Pusat Statistik Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 11,7 ribu orang pada bulan September 2022. Pemerintah Aceh menyebut inflasi menjadi dalang warga miskin di Aceh meningkat. Bandara Blangkejeren mulai melakukan layanan penerbangan sejak tahun 2015. Kini masih tetap eksis dengan penerbangan perintis. Walau tidak seperti baru-barunya memberikan pelayanan transportasi udara, Bandara Blangkejeren saat ini masih menyediakan rute Gayo Luas Banda Aceh setiap hari Selasa. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah meluncurkan program Bapak Asuh Anak Stunting. Tujuan dari program ini adalah untuk menekan dan menurunkan angka stunting di Aceh Tengah. Seperti kabupaten tetangga, yaitu Bener Meriah, program ini juga melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dari sejumlah instansi vertikal untuk dijadikan Bapak Asuh Anak Stunting. Sementara di Kabupaten Bener Meriah sendiri, penanganan kasus stunting telah memasuki babak baru, yaitu pemerintah setempat telah menggelar pertemuan dengan seluruh bapak asuh anak stunting hingga ke tingkat kecamatan. Pertemuan membahas evaluasi kinerja yang telah berjalan selama 1 tahun terakhir. Pertemuan juga untuk memperkuat persepsi dalam memberikan intervensi terhadap sasaran sensitif maupun spesifik. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menargetkan pencapaian penurunan angka stunting sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat, minimal 20%. Diketahui tahun 2022, Bener Meriah berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 3%, sehingga tahun 2023 ditargetkan lebih maksimal. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus melakukan pembinaan terhadap generasi dengan mencetak hafiz dan hafizah. Informasi terbaru adalah ada sebanyak 339 peserta dinyatakan lulus sebagai calon penerima beasiswa Hafiz. Pemberian beasiswa itu dibagi ke dalam 6 rank, juz 5 sampai dengan 9, juz 10 sampai dengan 14, juz 15 sampai dengan 19, juz 20 sampai dengan 24, juz 25 sampai 29, dan juz 30. Sebanyak 503 CPNS di lingkungan LPP RRI dilantik dan diambil sumpah jabatan. Termasuk di lingkungan LPP RRI Takengon, terdapat 7 CPNS yang sah menjadi PNS dan siap memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat atau publik. Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo berpesan kepada para PNS untuk menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. ASN RRI juga diminta untuk saling peduli, saling respek, dan saling bekerja sama, serta harus mengetahui apa yang diinginkan audiens atau publik. Hendrasmo mengajak ASN RRI untuk bergandengan tangan dan memberi pelayanan terbaiknya untuk publik. Sementara itu, Kepala LPP RRI Takengon, Nurdin, mengingatkan kepada PNS baru di LPP RRI Takengon untuk melakukan komunikasi dengan baik, menguatkan koordinasi lintas seksi, dan menghormati senior.
Nurdin juga mengajak ASN RRI Takengon untuk mencintai pekerjaan dan menjadikan pekerjaan sebagai hobi sehingga bekerja dengan ikhlas. Pacuan kuda tradisional Gayo dalam rangka memeriahkan HUT Kota Takengon ke-446 berlangsung selama 1 minggu, mulai 27 Februari hingga 5 Maret 2023. Kegiatan ini seakan ditunggu banyak masyarakat. Terbukti kemeriahan di pusat acara lapangan Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, tampang meriah dengan bentangan ratusan tenda dari para pedagang pencari penghidupan. Pordasi juga menyebut bahwa salah satu khas dari gelaran ini adalah sebagai wadah bagi kuda peranakan Gayo untuk diperlombakan. Dengan demikian, kuda-kuda Gayo memiliki tempat untuk dipertandingkan baik pada momen HUT Kota Takengon maupun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Namun masih disayangkan, dugaan praktik pelanggaran syariat Islam dilaporkan masih saja terjadi. Sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam, kedepannya diharapkan pelaksanaan pacuan kuda bebas dari hal yang melanggar aturan syariat Islam.